Di tengah sambutannya pada acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di kantor Kejaksaan Agung, tiba-tiba saja Presiden Prabowo Subianto menyinggung perlakuan tidak adil yang diterima kaum perempuan pelaku usaha mikro dari kalangan keluarga prasejahtera. Para pelaku usaha mikro itu ternyata harus membayar bunga yang cukup tinggi untuk pinjaman yang diperoleh dari PNM Mekar. Padahal, ujar Prabowo, besaran kredit yang mereka ajukan hanya berkisar antara 2 juta hingga 10 juta rupiah, sedangkan bunga yang dikenakan PNM Mekar mencapai 24%. Penerapan bunga sebesar 24% itu menurut Prabowo sangat tidak adil, sebab para pengusaha besar justru bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan dengan bunga sekitar 9 hingga 10%. Presiden Prabowo pun mengumpulkan para Menteri Ekonomi dan Keuangan serta CEO dan Antara untuk memberikan instruksi agar segera menurunkan suku bunga kredit bagi para pelaku usaha dari kalangan keluarga prasejahtera hingga di bawah 9%. Ini keputusan politik, kata Prabowo. Suku bunga dalam program Permodalan Nasional Madani, ya, PNM Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera itu yang kredit super mikro. Kredit super mikro 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta rupiah. Mereka dikenakan bunga 24%. Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10%, 9%. Iya, Pak Rozan. Hah? Berapa? 9%? 9. Bayangkan, orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, saya tidak paham. Saya kumpul Menteri Keuangan, kumpul menteri-menteri ekonomi, kumpul dengan Danantara, ya. Saya instruksikan, ini keputusan politik saya sudah ambil, bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%. Harus di bawah 9%. Danantara bisa? Bisa. Berapa persen? Berapa? 8%. Kamu sengaja pilih angka 8. Kenapa nggak 7%? Ya udah, pokoknya harus di bawah 9%. Ya. Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Sebagai catatan, PNM adalah singkatan dari PT Permodalan Nasional Madani, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang juga anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. PNM bergerak di bidang pembiayaan mikro untuk mendukung kegiatan bisnis para pelaku UMKM. Kegiatan layanan permodalan bagi para pelaku UMKM tersebut dilakukan di 26 kantor cabang PNM yang juga memiliki 626 kantor unit layanan modal mikro serta 3.972 kantor unit Mekar yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan Mekar merupakan singkatan dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Jadi PNM Mekar yang disinggung Presiden Prabowo dalam sambutannya di kantor Kejagung adalah unit layanan PNM bagi para pelaku usaha mikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, wabil khusus kaum perempuan yang berusia antara 18 hingga 65 tahun. Kaum perempuan dari keluarga prasejahtera yang ingin memulai usahanya dapat memperoleh pinjaman tanpa agunan dari PNM Mekar dengan pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok alias tanggung renteng, agar tidak memberatkan para pelaku usaha ketika harus mencicil pengembalian pinjaman. Syarat pengajuan pinjamannya hanya perlu melampirkan kartu penduduk dan kartu keluarga, serta penjamin dari pihak keluarga. Para calon nasabah bisa memilih opsi konvensional atau opsi syariah, sesuai keinginan dan keyakinan. Kesimpulannya, PNM Mekar adalah bentuk layanan kredit super mikro bagi warga masyarakat lapisan paling bawah, alias keluarga prasejahtera. Itu sebabnya Presiden Prabowo geram ketika mengetahui bahwa warga masyarakat paling bawah yang ingin merintis usahanya agar bisa mandiri justru dikenakan bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dari bunga pinjaman yang diberikan kalangan perbankan kepada para pengusaha besar. Meski demikian, Prabowo pun tidak mau para pengusaha besar dipersulit, sebab Prabowo juga tahu betul bahwa banyak pengusaha mengeluh lantaran sulitnya memperoleh perizinan akibat birokrasi dan regulasi yang berbelit-belit. Kecenderungan munculnya regulasi yang menyulitkan itu, kata Prabowo, sebenarnya merupakan inisiatif para birokrat yang berusaha mendapatkan peluang untuk memperoleh keuntungan sendiri.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo tidak akan bosan-bosannya memperbaiki sistem di semua lini dan akan membuat satuan tugas khusus untuk menyederhanakan regulasi. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun? Regulasi, sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini. Ya saudara-saudara, Menseknek saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Sulitnya memperoleh perizinan akibat regulasi dan birokrasi di Indonesia, ungkap Prabowo, juga dikeluhkan para investor dari luar negeri yang harus menunggu sangat lama untuk mendapatkan izin. Begitu pula dalam masalah impor. Prabowo memberikan contoh tentang impor gas untuk rumah sakit yang sangat berbelit-belit sehingga suplai gas untuk kebutuhan rumah sakit menjadi sangat tipis hanya akibat persoalan izin. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali, saudara sekalian. Perizinan kadang-kadang ada yang nggak masuk akal. Saya monitor ya masalah import, kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin. Semua keluhan yang dilontarkan Presiden Prabowo di kantor Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa masalah birokrasi dan regulasi masih terus menjadi hambatan yang mengganggu kelancaran usaha di berbagai bidang. Pengetahuan Prabowo yang sangat detail mengenai masih adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan para birokrat juga menunjukkan bahwa Presiden RI ke-8 ini melakukan monitor terus-menerus hingga ke tingkat bawah dan tidak membiarkan berlangsungnya praktek-praktek yang merugikan rakyat dan negara, seperti yang terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Men of our time.